Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Kurnia Rahman dari mahasiswa BPK Karawang dari Fakultas Farmasi akan mengusung tema tentang waspada diabetes. Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Tanpa disadari, gaya hidup kita sehari-hari dapat meningkatkan risiko diabetes. Indonesia memiliki sekitar 19,5 juta penderita diabetes, menjadikannya peringkat kelima tertinggi di dunia menurut Kemenkes. Banyak dari kita tidak menyadari bahwa kebiasaan sehari-hari seperti terlalu banyak konsumsi gula, kurang aktivitas fisik, dan pola makan tidak sehat dapat memicu diabetes. Nah, apakah Anda termasuk orang yang beresiko? Nah, kalian tahu nggak sih apa itu diabetes? Diabetes adalah kondisi kronis yang terjadi ketika tubuh tidak mampu mengontrol kadar gula darah. Prevalensi diabetes di Indonesia mencapai 11,7% pada tahun 2023 menurut Kemenkes. Ini berarti lebih dari 1 dari 10 orang Indonesia hidup dengan diabetes. Nah, di sini saya akan memberikan contoh video yang menggambarkan terjadinya diabetes tipe 2. Dalam video ini, kita akan membahas tentang diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah kondisi kronis yang terjadi ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan baik, yang menyebabkan kadar gula darah menjadi tinggi. Pada kondisi normal, tubuh menggunakan insulin untuk membantu glukosa masuk ke dalam sel dan digunakan sebagai energi. Namun, pada diabetes tipe 2, tubuh menjadi resisten terhadap insulin atau tidak memproduksi cukup insulin. Akibatnya, glukosa menumpuk dalam aliran darah. Faktor risiko diabetes tipe 2 antara lain usia di atas 45 tahun, memiliki riwayat keluarga yang dengan diabetes, kelebihan berat badan, gaya hidup yang tidak aktif, dan pola makan yang tidak sehat. Gejala diabetes tipe 2 dapat berupa sering merasa haus, sering buang air kecil, kelelahan, dan penurunan berat badan tanpa sebab. Dan ini merupakan gambaran singkat tentang diabetes tipe 1, yaitu tubuh tidak bisa memproduksi insulin lagi. Ini merupakan penjelasan singkat tentang perbedaan antara diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 biasanya muncul sejak kecil atau remaja, sementara yang tipe 2 lebih sering muncul dikarenakan lebih ke gaya hidup kurang sehat. Apa sih dampak atau risiko yang kita dapat bila terkena diabetes mellitus? Ini merupakan contoh dampak atau komplikasi bila kita terkena diabetes mellitus. Merinding pemuda berusia 21 tahun sudah harus diamputasi karena kebiasaan minum minuman manis. Ini katanya. Manis pun mungkin lah. Muda lagi kencing manis ni. Dulu masa duduk sekolah apa tu, yang minum yang manis banyak ke apa ke? Air lebih kurang pada makanan lah, air. Banyak minum air apa tu? Air loncan. Diabetes bukan hanya tentang kadar gula darah tinggi, tetapi juga tentang risiko komplikasi serius. Gula darah yang tidak terkontrol dapat merusak pembuluh darah dan saraf, menyebabkan penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, kebutaan, hingga amputasi. Bayangkan kehilangan penglihatan karena neuropati diabetik atau harus menjalani cuci darah seumur hidup karena ginjal yang gagal. Inilah alasan mengapa deteksi dini dan pengelolaan diabetes sangat penting. Berikut adalah upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit diabetes mellitus. Yang pertama yaitu berhenti merokok. Berhenti merokok sangat penting untuk pencegahan diabetes karena merokok secara langsung mempengaruhi sensitivitas insulin dan kesehatan pembuluh darah. Berikut ada penjelasannya, yaitu yang pertama, merokok memicu resistensi insulin. Nikotin dan zat kimia lain dalam rokok menyebabkan tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin. Yang kedua yaitu menyebabkan peradangan kronis. Merokok merusak dinding pembuluh darah dan menyebabkan peradangan. Yang ketiga ada meningkatkan risiko sindrom metabolik. Perokok aktif lebih mungkin mengalami sindrom metabolik. Terus selanjutnya mempengaruhi fungsi pankreas. Merokok dapat mengganggu kerja pankreas, organ yang memproduksi insulin. Selanjutnya adalah menjaga berat badan ideal.
Menjaga berat badan ideal sangat penting untuk mencegah dan mengendalikan diabetes karena memiliki pengaruh langsung terhadap sensitivitas insulin dan kesehatan metabolik. Berikut penjelasannya, yaitu yang pertama, mengurangi resistensi insulin. Lemak berlebih, terutama di area perut, dapat menyebabkan resistensi insulin, yaitu kondisi di mana tubuh tidak dapat menggunakan insulin dengan baik. Yang kedua, yaitu menurunkan kadar gula darah. Dengan berat badan ideal, tubuh lebih efisien dalam mengontrol kadar gula darah. Yang ketiga, mencegah peradangan. Obesitas seringkali terkait dengan peradangan kronis tingkat rendah. Peradangan ini dapat merusak sel darah dan jantung. Yang keempat, menjaga fungsi pankreas. Berat badan ideal membantu mengurangi beban kerja pankreas yang harus memproduksi insulin dalam jumlah lebih besar pada orang dengan berat badan berlebih. Lalu, mengkonsumsi makanan sehat sangat penting. Mengapa sangat penting? Mengkonsumsi makanan sehat terutama bagi pencegahan dan pengurangan diabetes karena memiliki dampak langsung pada kadar gula darah dan kesehatan tubuh serta keseluruhan. Ini adalah penjelasannya. Yang pertama itu menjaga kadar gula darah stabil. Makanan sehat terutama yang kaya serat seperti sayur, buah, biji-bijian utuh, dan kacang-kacangan membantu memperlambat penyerapan gula dalam tubuh. Yang selanjutnya, meningkatkan sensitivitas insulin. Nutrisi seimbang membantu tubuh menggunakan insulin dengan lebih efektif. Yang ketiga itu mencegah resistensi insulin. Makanan yang rendah gula dan lemak jenuh membantu mencegah penumpukan lemak di hati dan otot. Yang keempat yaitu mengontrol berat badan. Makanan sehat biasanya lebih rendah kalori dan lebih mengenyangkan. Selanjutnya yaitu aktivitas fisik seperti jogging dan bersepeda sangat penting untuk mencegah dan mengelola diabetes karena beberapa alasan, yaitu meningkatkan sensitivitas insulin, mengontrol berat badan, menurunkan kadar gula darah, dan meningkatkan kesehatan jantung. Selanjutnya yaitu menghindari konsumsi gula berlebih. Menghindari konsumsi gula berlebih sangat penting bagi penderita diabetes karena yang pertama itu mencegah lonjakan gula darah. Gula sederhana seperti glukosa dan sukrosa cepat diserap ke dalam aliran darah, menyebabkan lonjakan kadar gula darah yang berbahaya pada penderita diabetes. Yang kedua yaitu mengurangi risiko komplikasi. Gula darah tinggi secara terus-menerus dapat menyebabkan pembuluh darah dan saraf, meningkatkan risiko komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, neuropati, dan gangguan penglihatan. Yang ketiga itu menjaga berat badan dan sehat. Makanan tinggi gula seringkali padat kalori tetapi rendah nutrisi yang dapat menyebabkan penambahan berat badan dan obesitas. Yang keempat itu menghindari resistensi insulin. Konsumsi gula berlebih dapat memperburuk resistensi insulin, membuat sel-sel tubuh kurang responsif terhadap insulin dan memperburuk diabetes tipe 2. Ini adalah contoh testimoni orang yang berhasil mengubah gaya hidup seperti sebelum dan sesudah perubahan pola makan dan olahraga. Jangan tunggu sampai terlambat. Bersama, kita bisa cegah diabetes. Setiap langkah kecil menuju gaya hidup yang lebih sehat adalah langkah besar untuk masa depan yang lebih cerah. Ayo kunjungi puskesmas terdekat untuk screening diabetes, deteksi dini, dan menyelamatkan nyawa. 마치 넌 달콤한 점점